Oke, yang ditunggu-tunggu sudah datang nih kayaknya di studio 92 Favorit FM ya. Bersama kita sudah hadir Bapak Kapolres Sijunjung, yaitu Bapak AKBP Muhammad Ihwan Lazuardi. Iya Bapak, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Oh, buat Zahra. Kalau di sini namanya Zahra. Oh ya, selamat siang Mbak Zahra. Iya. Ini Zahra ya. Terima kasih sudah datang ke studio kami ya Pak ya. Gimana tadi perjalanannya, lancar Pak ya? Alhamdulillah lancar, cuma 5 menit aja dekat. Iya, cuma karena ada sedikit keperluan tadi Pak ya, dan beberapa fan, maksudnya audiens favorit. Audiens adalah sapaan buat pendengar radio favorit. Oh, audiens. Okay. Iya. Nah, tadi sudah menunggu-nunggu, bahkan sudah ada yang datang ke sini ingin foto bareng sepertinya. Waduh, terima kasih sekali ya. Sangat mengapresiasi ya, kedatangan Bapak Kapolres nih. Iya. Iya, seperti yang sebelumnya sudah kita konfirmasi ya Pak ya. Audiens favorit dimanapun berada, kita lanjut bincang-bincang siang ini dalam program Si Junjung dalam Media bersama Bapak Kapolres Sijunjung. Ya sebelumnya mohon maaf tanya dulu, nama lengkapnya memang Muhammad Ihwan Lazuardi ya Pak ya? Iya betul. Panggilannya siapa tuh Pak? Lazuardi. Lazuardi. Lazuardi itu kayak untayan manikam lah gitu ya, mutiara. Pelangi angkasa ya. Pelangi angkasa, iya. Nah itu asal daerah asal kalau boleh tahu Pak dari mana Pak? Ya saya campuran. Jadi orang tua saya dari bapak itu asli Palembang, Pagar Alam. Kemudian ibu itu berasal dari Banten. Dari Banten. Ya. Jadi ini perpaduan Banten dan Palembang ya. Ya. Oke. Kalau boleh tahu tanggal lahirnya di mana Pak? Kapan gitu, di mana? Ya, saya sudah berumur 44 tahun ya. Waduh, seumuran. Iya. 8 Juni 1978 di Jakarta. Iya. Dan baru berapa saat lalu dilaksanakan hari ulang tahunnya ya Pak ya? Ya, 2 bulan lalu ya. Sebelum jadi Kapolres Sijunjung nih, Bapak bertugas di mana? Saya sudah bertugas selama kurang lebih 20 tahun. Ya. Di mana 80% pengabdian saya ini di Korps Brigade Mobile. Brimob ya. Ya, Brimob. Kemudian saya 1 tahun terakhir sebelum menjadi Kapolres ini, setelah penugasan dari misi perdamaian dunia ya, di Afrika Tengah, saya menjadi personil di Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Mabes Polri, aduh luar biasa ya ternyata audiens favorit. Tidak salah kita hari ini ya mengundang beliau karena dengan prestasinya yang demikian banyak ya. Iya lanjut Pak, berarti dilantik jadi Kapolres Sijunjung sejak tanggal kapan Pak? Kurang lebih sudah berjalan 13 bulan ya. 13 bulan. 13 bulan, tepatnya Agustus tanggal 21 saya resmi. 2021. Ya. Oke Bapak. Nah, audiens favorit itulah dia sosok seorang Kapolres Sijunjung ya. Ternyata jauh dari yang kesan sangar atau gimana gitu ya. Nah, terima kasih. Iya, sangat suaranya bagus juga di kedengaran di radionya ya. Iya, audiens favorit, kita langsung ya menuju topik utama kita ya Pak ya, yang akan kita perbincangkan di siang hari ini dalam program tentunya Si Junjung dalam Media. Namun sebelumnya silakan Bapak sapa dulu nih audiens favorit dengan menyebutkan tagline kita. 92 Favorit FM, nuansa penuh warna. Wah mantap, udah kayak penyiar-penyiar profesional gitu. Terima kasih. Oke Bapak, program apa saja yang telah dilaksanakan selama 13 bulan? Baik ya. Jadi kita intinya ketika mendapat satu amanah menjabat, yaitu saya pribadi sebagai Kapolres ini memiliki program-program prioritas dalam mendukung kebijakan pimpinan kami, yaitu presisi. Ya, kemudian tetap ada skala prioritas ya kita inikan kepada masyarakat guna mendukung kepentingan organisasi, utamanya yaitu ketika kami hadir
atau saya menjabat sebagai Kapolres, kita tengah disibukkan dengan vaksinasi ya COVID-19. Kemudian yang kedua, kita juga ada satu program yang sangat simpel ataupun yang biasa dilakukan oleh kepolisian dimanapun, yaitu kesadaran keamanan ketertiban di tengah masyarakat dengan masyarakat sebagai mitra kita, di mana tujuan selain membuat kita sadar akan hukum, yaitu kita bersinergi untuk menjaga keamanan ketertiban serta kondusivitas di satu wilayah di mana kita bertugas. Dan selama 13 bulan melaksanakan program-program yang tentunya pasti banyak ya Pak ya, karena saya lihat dari sesuai dengan program kita nih, Si Junjung dalam media, dan nama Bapak ada di mana-mana dan pemberitaan seperti itu ya. Tentunya dalam tanda kutip positif ya Pak ya. Itu apa saja pencapaian yang telah di... Ya baik. Dengan dua program yang kita kedepankan atau menjadi prioritas, utamanya yang pertama tadi saya sebutkan vaksinasi. Vaksinasi ya. Vaksinasi terhadap COVID-19 di wilayah hukum Polres Si Junjung ataupun Kabupaten Si Junjung, di mana kita memiliki masyarakat yang lumayan banyak ya Mbak ya, dan cakupan wilayah yang lumayan luas. Alhamdulillah target nasional yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak kurang lebih 70% sudah kita lalui, dengan capaian vaksin 1 kita sudah menyentuh angka 95% ya. Kemudian vaksin 2 itu sudah 90%, serta vaksin 3 itu masih tetap berjalan, jadi sudah menyentuh angka kurang lebih 20%. Kemudian ada kedua, program-program yang kaitannya dengan keamanan, menjaga keamanan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Ini juga kita tentunya dengan turun, kemudian melakukan sinergi yang baik, berkoordinasi, berkolaborasi, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Kita juga tidak hanya saya saja pribadi, jadi seluruh jajaran saya, termaksud kepala satuan di masing-masing fungsi maupun rekan-rekan saya di Kapolsek, bahu-membahu ini. Jadi bahu-membahu turun di tengah-tengah masyarakat, berupa bentuk yaitu sosialisasi masalah hukum, kemudian melakukan koordinasi dengan wali nagari, kemudian kepala camat, serta utamanya kepada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat ini, mama, bunda kandung dan lain sebagainya. Itu. Baik, tadi kita menyinggung Kapolsek ya Pak ya. Untuk wilayah hukum Polres Si Junjung sendiri ada berapa polsek yang dinaungi gitu? Kita ada 7 polsek yang tersebar di Kabupaten Si Junjung ya. Yang pertama itu Muaro Si Junjung, kemudian yang kedua di Lubuk Taro, kemudian yang ketiga di Tanjung Gadang, kemudian yang keempat di Kamang Baru, kemudian di Sumpur Kudus, kemudian yang terdekat dari Muaro ini yaitu di Ampat Nagari, serta yang terakhir di Kota Tujuh. Iya, seperti sekali ya. Audiens favorit dimanapun berada masih semangat tentunya ya. Iya, dari penjelasan Bapak Kapolres tadi ya. Atau kita panggil aja Bapak Lazuardi ya. Ya, boleh Mbak. Bebas. Biar lebih dekat gitu ya. Bebas. Dengar-dengar nih, Udah Lazuardi ya. Iya, Udah Lazuardi. Nah, iya benar. Udah Lazuardi nih. Paling sering memberikan reward nih atau penghargaan. Iya, betul. Nah, itu reward apa aja yang pernah jadi reward ini sebagai satu stimulan ataupun rangsangan untuk kita sebagai seorang personel Polri khususnya ya untuk menjaga semangat serta mempertahankan kinerja untuk lebih ditingkatkan lagi atau minimal dijaga. Jadi reward itu juga kita berikan maupun yang sudah kita dapat juga sudah lumayan banyak juga selama 13 bulan ini. Jadi untuk reward, alhamdulillah atas nama Polres Si Junjung ya, untuk reward ataupun penghargaan, kami dalam program vaksinasi ini
kita menggapai predikat nomor 1 itu sebanyak 3 kali dan nomor 2 itu sebanyak 1 kali. Jadi total kurang lebih 4 penghargaan Kapolda sebagai Polres yang berkontribusi dengan baik di seluruh Provinsi Sumatera Barat ya. Pokoknya jadi Polres nomor 1 itu sebanyak 3 kali. Dan Polres nomor 2 itu sebanyak 2 kali. Kemudian juga kita juga mendapat apresiasi dari rekan-rekan Forkopimda di sini, Bapak Bupati kita yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian rekan-rekan kami dari Komandan Kodim, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian juga Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, serta anggota DPRD ya, anggota DPRD. Kita juga mendapat apresiasi dari beliau berupa penghargaan terhadap pengungkapan kasus-kasus menonjol ya, utamanya masalah perlindungan terhadap perempuan dan anak, PPA PPA, di mana kita sangat concern sekali, ya, kita sangat concern sekali dan sudah bisa kurang lebih berapapun laporan masyarakat yang masuk di sini terdata, yaitu kurang lebih sebanyak 10 ya, dalam medio 3 bulan ya. Ini termaksud luar biasa banyak sekali nih di wilayah Kabupaten Sidoarjo, tapi bisa kita ungkap semua. Bisa di handle dan diungkap bisa semuanya. Kita ungkap semua Mbak, dan kita tangkap dan kita tindak lanjutin P21 sampai dengan pengadilan nanti, ya. Jadi Bupati mengapresiasi, kemudian juga memberikan penghargaan kepada kita. Kemudian juga dari Kejaksaan Negeri, yaitu apresiasi terhadap pengungkapan kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi ya, pupuk bersubsidi yang sempat viral kemarin di mana itu sangat-sangat merugikan sekali untuk negara dan utamanya untuk kepentingan masyarakat. Petani lah ya di Kabupaten petani. Karena apa? Sektor yang sangat mendukung kehidupan di masyarakat kita ini kan pastinya pertanian. Di mana dengan adanya subsidi pupuk yang seharusnya didistribusikan kepada petani ataupun masyarakat, itu tidak didistribusikan, tapi malah disalahgunakan dengan dijual untuk kepentingan pribadi, kepentingan pribadi, keuntungan, dan itu udah juga bisa kita ungkap. Itu. Nah itu ya, itu yang pernah diterima rewardnya ya Pak ya. Kalau yang sudah diserahkan itu apa saja Pak? Untuk yang diserahkan kami di eksternal dan internal kami, yaitu di internal kami pastinya kami setiap 3 bulan itu kita memberikan suatu reward kepada personil-personil kami yang berprestasi, baik itu Babin Kamtipmas terhadap kegiatan mereka di tengah-tengah masyarakat ya, sebagai garda terdepan kami dalam mengakomodir maupun sebagai polisi terdepan lah di masyarakat, garda terdepan, kemudian dalam, juga menjaga ketertiban dan keamanan nantinya. Ya, dalam mengakomodir mengakomodir segala sesuatu yang kaitannya dengan tupoksi kepolisian ya, dengan tupoksi kepolisian di masyarakat. Kemudian juga kepada personil reskrim, kemudian kepada personil narkoba, kemudian kepada personil-personil yang bisa mengharumkan nama baik institusi kami ya, Polri, di mana juga beberapa dari personil kita ini alhamdulillah juga bisa menjadi juara 1 tingkat provinsi ya Mbak ya, untuk untuk kategori Polres ya, untuk kategori Polres. Jadi kami dari Polres Junjung ini, di mana 3 personil kami ini berhasil menjadi juara 1. Juara satu lomba MTQ yang diselenggarakan oleh Mabes Polri ya. Jadi di Mabes Polri ini kita ada di peringkat kalau tidak salah itu peringkat ke-10. Peringkat 10? Nasional. Ya, nasional. Jadi
Kalau di Polda di provinsi lah, di provinsinya kita nomor satu nomor itu. 1. Tiga personil Tapi kami. secara nasional dari sekian banyak provinsi yang ada di Indonesia dan sekian kita banyak berada di peringkat 10 ya untuk ini ya personil Polri-nya. Mewakili Polda Sumbar. Ya, mewakili Polda Sumbar. Wah, hebat sekali. Mewakili Polda Sumbar seperti itu. Udah di eksternalnya sendiri juga tidak sedikit kami juga selalu mengapresiasi bentuk-bentuk kerjasama koordinasi yang baik dengan masyarakat, di mana kami juga memberikan suatu reward kepada wali-wali nagari yang berkontribusi dalam membantu tugas kami ya, tugas kami mensukseskan vaksinasi ya, di mana wali nagari kemudian wali nagari yang bisa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di nagarinya masing-masing gitu ya. Masing-masing. Kemudian juga untuk rekan-rekan kami juga ya personil Kodim, kemudian personil Kajari dan pengadilan negeri, pengadilan agama serta rekan-rekan anggota dewan juga tidak luput kami juga kasih penghargaan atas kontribusi dan kerjasama yang baik ya. Kemudian juga di eksternal masih yang terbaru ini kita juga sangat apresiasi sekali dengan keberhasilan dari rekan-rekan Paskibra yaitu anak-anak muda remaja kita ternyata tidak hanya memiliki mental yang kuat akan tetapi fisik yang bagus sehingga semangat juga kuat. Sehingga acara peringatan HUT RI ke-77 ini berjalan dengan baik. Sukses baik dari pengibaran bendera sampai dengan penurunan bendera berjalan dengan baik. Iya, dan itu tadi sudah saya singgung di awal ya, pemberian rewardnya itu hari Senin, baru kemarin pagi. Jadi sebanyak 82 personil utama dari Paskibra serta pelatih, karena kita tidak bisa kesampingkan itu. Mana pelatihnya bukan hanya dari pemerintahan daerah saja, Pak. Jadi dari kami kepolisian Polres dibantu oleh rekan kami dari Kodim itu bahu membahu. Kenapa itu perlu dikasih apresiasi dikaitannya dengan jiwa nasionalisme ya, yang sudah harus dipupuk dari kecil remaja sampai dengan tua bahkan sampai mati sampai kita meninggal. Kita harus punya itu jiwa nasionalisme. Siapa lagi yang menjaga ya itu? Jadi merinding nih Pak. Seperti itu. Jadi bisa dibayangkan juga tidak hanya resiko yang mereka dapat itu. Yang mereka hadapin itu bukan hanya keberhasilan saja, kegagalan yang bisa dilihat di daerah-daerah lain. Dan saya juga menyaksikan langsung mereka berlatih. Dan pada saat pelaksanaan, itulah yang membuat saya harus mengapresiasi mereka. Merasa memang harus memberikan reward nih, penghargaan nih. Sekurang-kurangnya kita menghargai semangat mereka dulu. Walaupun tidak besar dan lain sebagainya, tapi saya yakin satu saat apa reward yang kami serahkan itu bisa bermanfaat untuk mereka. Udah juga tidak hanya Paskibra juga, ternyata potensi ini banyak. Tidak hanya di remaja saja, kemudian di masyarakat yang sudah tidak remaja ya kategori ya. Tapi di anak kecil juga sangat sekali menggugah semangat spirit saya maupun passion saya untuk memberikan reward karena kita mendapat juara 3 gitu untuk event polisi cilik, di mana polisi cilik ini sangat baik. Jadi memperkenalkan khususnya kami ya di kepolisian ini memperkenalkan sosok polisi ya yang dari segi mental yang sudah tanggung jawab dipupuk dari kecil dan mereka anak-anak ini yang masih kecil ini usianya SD ya? Usianya paling senior ini kelas 6, Mbak. Kelas 6? Ya, kelas 6, paling kecil ini kelas 4 ya. Kelas 4 ya? Kelas 4. Jadi dia bisa menjadi juara 3 ya. Juara 3. Satu provinsi. Iya, dari 19 kalau nggak salah 19 dari Polres. 19 Polres yang ada. Kita jadi juara 3 dan itu sangat
saat luar biasa ya, kita pertahankan. Jadi tahun sebelumnya kita bisa juara 3 juga. Tahun ini tetap mempertahankan juara 3. Sangat apresiasi sekali saya. Mudah-mudahan kedepannya juara 1. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Iya, karena tertular nih semangat Bapak Kapolres kita. Tentunya luar biasa sekali ya. Iya, betul. Audiens favorit yang masih mendengarkan kami tentunya di 92 Favorit FM Nuansa Penuh Warna. Itu tadi bincang-bincang kita ya tentang seputar program yang telah dilaksanakan, terus juga dari yang pernah diterima, yang sudah diserahkan juga gitu ya. Sebelum kita lanjut nih. Iya. Iya, biar nggak tegang ya. Saya tahu nih semuanya udah pada pengen nelpon ya, dari tadi sudah pengen. Nanti saat lagi kita akan membuka line interaktif. Jadi yang pengen berkenalan ya atau sekedar mengucapkan sapa ke Bapak Kapolres kita. Iya, silakan saja ya. Iya, kembali ke topik kita ya, Bapak Kapolres. Nah, dari sekian banyak nih yang telah dilaksanakan, masih ada nggak yang target yang ingin dicapai gitu selanjutnya? Ya, intinya kita tidak usah target susah-susah ya. Simpel saja. Saya ingin kehadiran kami Polres Junjung ini sangat berarti di masyarakat. Jadi pada prinsipnya kami memiliki komitmen yang tinggi dalam menjaga marwah institusi kepolisian dengan satu, pertama bersikap profesional ya, dimana itulah yang akan dirasakan masyarakat apabila kami bersikap profesional. Mereka pasti akan tenang dalam menjaga Kamtipmas, membantu kami dan beraktivitas. Kemudian yang kedua, tentunya kami mengedepankan sisi humanis ya, yaitu kemanusiaan, dimana jangan pernah takut lagi terhadap sosok polisi ya. Kantor polisi. Jangan takut, semua terbuka untuk seluruh masyarakat yang memang membutuhkan kehadiran kami, di mana kami juga sudah memiliki garda terdepan kami, yaitu para babin-babin Kamtipmas kami yang sangat bisa diandalkan ya, bisa diandalkan. Kemudian ada ketiga, tentunya kami tidak lupa juga selain profesional, humanis, tentunya adalah tanggung jawab ya. Tanggung jawab kami ketika kami diberikan amanah, ketika kami menjadi seorang anggota kepolisian, apa yang perlu diberikan. Ya itu Mbak. Nih ya Uni ya. Antara Mbak dan Uni ya. Jadi nih darah masyarakat ini adalah hukum tertinggi, keselamatan masyarakat itu hukum tertinggi. Nah, itu dia. Seperti itu. Dan yang paling terakhir juga, ini menjadi prinsip kami ya di Polres Junjung. Dan agar diketahui ya. Agar diketahui juga oleh masyarakat. Setidaknya kami selalu menanamkan, utamanya saya kepada rekan-rekan Polres Junjung, personil Polres Junjung, yaitu menjadi problem solver. Jadi problem solver ini sangat penting sekali. Setidaknya jangan sampai ada kita bukannya masalah terpecahkan, tapi masalahnya dua kali bertambah. Jadi nggak seperti pegadaian ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, itu pegadaian ya. Seperti itu. Jadi 4 prinsip dari Polres Junjung itu. Yang pertama profesional, kami jaga betul ini marwah institusi kami kepolisian untuk selalu berbuat yang terbaik, untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu humanis, untuk menimbulkan kepada masyarakat rasa untuk tidak takut lagi terhadap kantor polisi, kemudian dengan personil polisi. Polisi itu manusia juga, sama seperti ya. itu. Manusia juga yang pastinya memiliki hati nurani, seperti itu. Kemudian ada ketiga yaitu responsibel, tanggung jawab dengan tugas dan amanah yang kita emban. Serta yang terakhir tadi yang saya sampaikan yaitu
menjadi problem solver di tengah masyarakat. Tengah masyarakat. Oke, semangat dan sekalian sambil diminum. Sepertinya kebanyakan bicara ya. Enggak lah. Oke, audiens favorit dimanapun berada ya, masih bersama Zara di sini dan juga Kapolres di Junjung Bapak AKBP Muhammad Ikhwan Lazuardi ya. Kita langsung terima nih atensi dari para audiens favorit dimanapun berada. Tentunya silakan telepon di 0853 52 5290. Mungkin ada yang segera ingin menyapa atau berkenalan, ataupun ingin ada yang ditanyakan nih, misalnya seputar kalau misalnya kita ada sesuatu kasus yang ingin dilaporkan, nah seperti apa mungkin tindak lanjutnya, silakan ya melalui line telepon kita. Ya, seperti yang sudah dibicarakan tadi, 0853 52 52 5290. Dan saat ini ya, Radio Favorit tidak hanya didengarkan di Kabupaten Sijunjung saja, Pak Bapak Kapolres. Kita juga ada audiens di kabupaten tetangga juga, ada dari Solok, ada dari Batu Sangkar, dari ya. Padang Panjang juga, sampai ke mana tuh namanya ya, ke Jawa juga ada nih melalui live streaming kita tentunya. Oh, ada ya. Iya. Dan pada saat ini suara kita berdua sedang dimonitor. Iya. Iya, oke, audiens favorit masih ditunggu di 0853 52 52. Ini ada ya. Oke, langsung saja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bersama siapa di mana nih? Wong aku Pak Slamet loh, Mbak. Pak Slamet, iya. Selamat siang Pak Slamet bersama. Selamat siang Pak Slamet. Nah, ini langsung disapa sama Bapak Kapolres. Aduh, senang sekali ya. Iya, sama Pak Kapolres di Junjung ya. Iya betul, Mas Slamet. Pak, katanya udah Lazuardi. Iya, udah. Waduh. Enak kali manggilnya udah Lazuardi daripada panggil bapak-bapak gitu. Iya, jadi kayak tua ya, padahal masih muda banget loh. Oh, pasti ganteng Kapolres. Oh, ganteng. Makanya Zara sampai ini ya, betah duduk lama-lama gitu. Kalau kita punya Kapolres kayak gini, yo enak loh, Mbak. Wah, enak banget. Lalu terbuka, nerimo apa kata masyarakat. Gitu. Iya. Ya dari tadi jam pinjangnya enak tenan loh. Enak ya. Iya. Tuh, Bapak Kapolres. Maksudnya udah Lazuardi. Jadi ini ya. Jadi grogi sendiri. Memang favorit ini memang luar biasa loh. Bisa ada yang hadir Bapak Kapolres. Aduh. Iya. Saya tahu dihadirin Pak Bupati lagi, Mbak. Bupati, insya Allah ya. Kalau udah Bapak Kapolres juga ke sini, otomatis yang lain tuh pada ngikut ya, pengen juga iya. gitu. Kemarin tak dengar ada Pak Kepala Kasil kemarin itu ya. Iya, ada juga sebelumnya. Dan hari ini kita beruntung ya, udah Lazuardi ini bersedia hadir, walaupun jadwalnya sangat padat, jadinya makanya tadi agak sedikit ada keterlambatan. Mas Slamet. Mungkin Mas Slamet mau bincang-bincang langsung, ada yang mau ditanyakan, silakan sok atau? Ya tadi aku dengar udah Lazuardi ngomongnya udah prestasi-prestasi ya banyak sekali dari Polres kita ini. Iya, akeh tenan ya. Ya kita bangga loh, bangga punya Pak Kapolres punya kasih. prestasi kayak gini. Oh iya Pak, udah Lazuardi. Loh, aku nanya apa ya Pak? Enggak apa-apa Mas Slamet, silakan. Iya. Gini loh Pak, pengen nanyanya di Muaro Sijunjung ini kan kita pagi-pagi itu ramai kali lalu lintas nih. Iya. Iya itu kalau kita lihat loh masih banyak loh masyarakat kita yang nggak pakai helm, gimana gitu Pak? Ya baik. Nah itu pagi-pagi itu jadwalnya ramai, seluruhnya pada ngebut semua, ngejar waktu masuk kantor, sekolah dan segala macam. Pada buru-buru ya? Iya kadang-kadang depannya pakai helm, belakangnya enggak. Nah gimana ini bagi kita bersama untuk nertibin seluruh masyarakat kita lah ya untuk keamanannya. Iya Pak. Itu satu loh Pak. Yang nomor satu, ini kayaknya borongan ya? Borongan. Mumpung bisa ya? Nggak apa-apa, banyak nanya ya nggak apa-apa sama udah kita. Iya, silakan. Ya terus gimana untuk koordinasi dari
bapak kita dari Polres untuk koordinasi dengan pemerintah daerah untuk rambu-rambu jalan loh Pak. Iya. Nah rambu-rambu jalan di ibu kota kita itu kan masih kelihatan susah. Ya, jadi kita tidak ada tuh namanya lampu merah, kuning dan hijau merah. Hijau semua. Yang ada di sini cuman lagunya balonku ada 5, merah kuning hijau. Ya, betul. Yang meletus balon hijau lagi ya. Aduh, bisa Mas Slamet, terima kasih Mas Assalamualaikum Slamet. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi ya udahlah Zuardi. Ada salah satu audiens favorit ya, yaitu Mas Slamet yang tadi memberikan 3 pertanyaan ya. Langsung mungkin kita jawab yang pertanyaan pertama tadi. Langsung dijawab ya. Bagaimana menyikapi masyarakat yang masih tidak memakai helm nih di pagi-pagi? Padahal kalau aspal masih sama ya, sama keras gitu. Mau pagi mau malam sama. Masih 1 kali 24 jam itu tetap sama ya. Tetap kita tugas kita lalu lintas itu, polisi lalu lintas itu pasti hadir. Iya. Baik untuk pengaturan maupun dalam menangani laka lantas ya. Iya. Ya karena laka lantas ini kan nggak bisa diprediksi Mbak. Iya benar. Ini ya. Ya baik Mas Slamet, saya jawab yang pertama. Iya, silakan. Jadi kaitannya dengan kesadaran ketertiban berlalu lintas di tengah-tengah masyarakat khususnya Kabupaten Sijunjung ini memang bisa dikatakan masih di bawah standar ya. Iya. Di mana masyarakat masih tidak peduli, walaupun itu untuk kepentingan keselamatan, menjaga keselamatan mereka pribadi, utamanya dalam penggunaan helm. Kemudian juga standar dari kendaraan bermotor tersebut, utamanya khususnya itu roda 2 memang yang menjadi prioritas kita ya. Kemudian yang berikutnya kesadaran yang rendah dengan tidak melengkapi persyaratan sebagai seorang pengemudi ya, utamanya SIM. Ini masih sering kita temukan di lapangan gitu ya. Okay. Kendala secara besar ini saya tidak akan pernah bilang ada, karena itu tetap harus kita tindak lanjutin. Benar. Jadi ketegasan serta humanis dari kepolisian Polres Sijunjung, di mana domain ini ada di bidang lalu lintas ya, jadi satuan lalu lintas. Tetap kita ini menggelar satu operasi di mana ada banyak operasi yang kaitannya dengan lalu lintas, baik secara terpusat maupun secara kewilayahan. Itu hampir setiap bulan itu ada. Kemudian juga ini untuk penebalan dari apa yang dinamakan dengan operasi rutin maupun khusus yang kita laksanakan. Kalau memang sering melihat adanya 21 ataupun razia ya di tengah jalan, baik di jalanan umum maupun di mana di nagari, yaitu tujuannya ya itulah langkah antisipasi kita. Walaupun pasti tetap ada plus dan minusnya. Di mana plusnya masyarakat itu mengetahui bahwa polisi itu hadir di situ. Polisi ini sudah berupaya untuk melakukan tugasnya, kemudian berupaya untuk mengantisipasi. Kemudian untuk minusnya, otomatis memang pasti tanggapan dari masyarakat itu beraneka ragam. Ada yang dia mendukung dan ada juga yang anti ya, sangat terganggu. Nah khususnya yang terganggu-ganggu ini yang kembali lagi saya sampaikan tadi pertama itu ya memang kesadaran lalu lintas, keinginan dia untuk peduli terhadap dirinya, keselamatan dia sendiri itu tidak ada. Karena kita pastikan kendala itu akan kita jawab dengan peluang, ya, kita jawab dengan peluang dan kekuatan yang ada. Dan alhamdulillah berdasarkan data ini saya berbicara dan faktual ya, yang kita gelar setiap pelaksanaan kegiatan dalam operasi ini, ini masyarakat secara tidak langsung, itu kita bisa lihat dari peningkatan pendaftar SIM ataupun pemohon. Jadi itu adalah bentuk koneksitas ataupun hubungan yang sangat berkaitan sekali. Jadi
langkah kita antisipasinya ataupun langkah kepolisian kita khususnya di lalu lintas dilakukan dan masyarakat yang tadinya tidak taat ataupun tidak peduli lama-kelamaan karena dia merasa terganggu, akhirnya dia pelan tapi pasti dia memenuhi standarisasi tersebut. Ya bisa kita lihat dari peningkatan jumlah SIM yang kita keluarkan seperti itu. Kaitannya juga dengan satu peningkatan di mana laka lantas yang terjadi dalam 3 bulan terakhir ini, walaupun tetap ada karena tidak ada yang bisa menjamin ataupun itu kan membuat menjadi zero ataupun nol, tetap tidak mungkin. Kami berdasarkan data kita kompulir, itu terjadi penurunan dari bulan sebelumnya. Seperti itu. Itulah langkah-langkah yang kita lakukan, di mana masyarakat kembali lagi kita pastinya harus menghimbau ataupun tidak akan bosan-bosan. Kendala itu kita temukan, tapi saya tidak mau menjadi suatu beban ataupun hambatan di situ. Tetap akan saya gelar itu personil di lapangan, di jalan khususnya di satuan lalu lintas, kemudian juga dari segi kegiatan khusus maupun rutinnya kita gelar, dan kita backup lagi dengan operasi yang kita gelar hampir setiap bulan. Dari masyarakat, saya yakin dan saya percaya dengan kesadaran dari masyarakat Kabupaten Sijunjung pelan tapi pasti mengalami peningkatan. Dan pastinya akan lebih sadar lagi bahwa itu untuk kepentingan pribadi sebenarnya. Untuk kepentingan sendiri. Diri sendiri. Kalaupun masih tetap ada ditemukan, ya tentunya penindakan yang akan berbicara. Karena tidak mungkin kita bisa langsung merubah 100% mindset ataupun perspektif dari masyarakat. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ke pertanyaan yang kedua nih, tadi bagaimana koordinasi dengan Pemda Kabupaten Sijunjung ya terkait rambu-rambu lalu lintas yang kayak sepertinya minim gitu ya di Kabupaten Sijunjung. Jadi khususnya untuk keberadaan dari rambu-rambu lalu lintas ini memang cukup unik nih di Kabupaten Sijunjung ini ya, dimana sama sekali kita tidak menemukan namanya rambu-rambu traffic light lampu lalu lintas tuh merah, kuning, hijau. Yang ada kuning atau apa aja? Merah, kuning, hijau. Ini kalau saya analisa ataupun menurut pandangan saya, ini kaitannya dengan jalan yang ada di khususnya di kota di Kota Muaro ini maupun di Jalinsum. Memang tanpa ada traffic light ataupun lampu lalu lintas ini memang yang pertama, tingkat kemacetan itu tentatif. Tentatif maksudnya di sini dia disebabkan oleh event-event tertentu aja, terutama ada perbaikan jalan dan lain sebagainya. Itu baru dia macet. Di luar itu situasi itu bisa dikategorikan lancar, Mbak. Seperti itu. Kemudian tadi juga ditanyakan masalah rambu lalu lintas. Kami tentunya kembali nanti akan berkoordinasi kita, karena ini kaitannya tidak hanya di pemerintahan daerah dan kepolisian di sini. Ini akan harus dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkat sejauh yang lebih mana tinggi. Kita memerlukannya kan seperti itu terutama untuk pengadaan traffic light Traffic light itu kita juga harus berkoordinasi dengan untuk di internal kami dengan Direktorat Lalu Lintas seperti ini. Tapi untuk hal di luar traffic light, kami akan lebih masifkan lagi koordinasi dengan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan tentang lokasi ataupun petunjuk-petunjuk rambu-rambu lalu lintas yang ada. Misalnya ada plang dilarang parkir, kemudian plang untuk belok kanan, belok kiri. Jadi petunjuk untuk masyarakat itu nanti akan kita masifkan, koordinasi yang masif dengan Dinas Perhubungan supaya jelas, karena kaitannya dengan
dengan kejelasan satu tanda di dalam berlalu lintas itu sangat penting untuk masyarakat. Kemudian juga jadi PR kami, yaitu tentang bagaimana caranya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan helm. Helm ya, itu pastinya. Yaitu saya jawab lagi tadi dengan sangat masif kegiatan ini kita laksanakan. Tetap akan dilaksanakan. Dan satu lagi nih Pak, jalan ini maksudnya pengaturan pemberian tanggul nih Pak. Ya, untuk tanggul sesuai dengan ketentuan yang ada itu diberlakukan hanya untuk di jalan-jalan di kabupaten di dalam nagari berarti? Di dalam ya, setingkat di nagari. Jadi untuk di jalan utama kemudian di jalan kota itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan sama tidak sekali. Tidak diperbolehkan. Ya? Karena itu sangat mengganggu ya Pak mungkin ya. Ya itu tadi Mas Slamet sudah dijawab 3 pertanyaan ya. Sepertinya karena waktu kita cuma sampai pukul 15 ya. Ada satu juga setidaknya nih Mas Slamet ini representasi dari masyarakat ya, mitra kami. Jadi selain saya menghimbau, nantinya terakhir nanti saya menghimbau, saya juga memohon kepada Mas Slamet terhadap lingkungan terdekat Mas Slamet juga untuk sama-sama berpartisipasi membantu kami dalam kaitannya untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas ya. Kalau memang belum memiliki SIM segera buat SIM. Kemudian kalau memang dalam berlalu lintas itu harus menggunakan helm, otomatis pasti menggunakan helm. Kemudian juga untuk standarisasi kendaraan bermotor, kembalikanlah standar apabila knalpotnya, kemudian lampunya yang bisa mengganggu ketertiban di tengah masyarakat, itu kembalikan lagi. Karena apa? Sekali, 2 kali kita maafkan. Paling diberi peringatan. Tetapi terakhir pasti penindakan dan kontranya pasti terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bukan kami tidak mau disalahkan, tidak wajib namanya kalau kita salah kita akan perbaikin. Pasti Tapi ketika ketentuan yang harus kita kedepankan jangan disalahin kan gitu. Ini udah dikasih peringatan nih. Iya seperti itu. Karena banyak hampir setiap hari itu Mbak. Iya benar. Khususnya itu di jalur-jalur utama ya Pak. Utama malah di kota. Termaksud di depan rumah saya. Iya benar. Ini lama-kelamaan nggak bagus juga kalau nggak ditindak ini. Jadi kayak terkesan mengejek malah. Dia pelan sampai di depan dia gas. Mau marah gimana gitu? Mau marah dia masih lewat. Iya benar. Terakhir ya kita lakukan penindakan. Seperti itu. Iya, dan itu termasuk salah satu himbauan Kapolres ya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sijunjung khususnya dan seluruh audiens favorit 92 FM dimanapun berada ya di saat siang hari ini. Waktu kita tinggal 5 menit lagi ya menjelang berakhirnya talkshow Sijunjung dalam media ya di siang hari ini. Namun sebelum itu udahlah Zuhardi ya. Iya. Ada berapa? Iya. Jadi kayak film Roma ya. Ini ada WhatsApp ya dari salah satu audiens favorit ya. Ini dari Rafarika ya. Assalamualaikum Bunda Zara, request lagu DJ katanya. Pabilo jadi anak Darul dan lagu ini spesial untuk Bunda Zara. Terima kasih buat Rafarika ya yang ada di Lintau sana. Sayangnya kita tidak terima requestan lagu nanti ya sama Bagas Kara di program selanjutnya. Juga ada nih dari Awang. Iya, Awang juga minta lagu. Oke Awang, selamat siang dan pastinya terima kasih sudah bergabung ya Awang ya. Bagi yang tadi rajin-rajin nelpon di mana pada takut kali ya. Padahal sudah ditegaskan nih Bapak Kapolres kita, jangan takut sama polisi. Benar ya? Betul. Jangan takut sama polisi karena polisi itu adalah manusia biasa dan merupakan mitra dan juga pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Wah, asik sekali ya. Sebelum kita berpisah nih, iya, audiens favorit, karena dapat bocoran nih suara Bapak Kapolres atau Uda Lazar nih sangat bagus ya. Ada lagu Minang yang bisa dikuasai mungkin? Oh tidak, tidak ada kebetulan. Iya tidak ada ya. Nantilah jadi PR, mudah-mudahan kita undang lagi dan kita suruh nyanyi. Nanti kita lengkapin itu nanti. Iya kita undang lagi dan kita hadirkan suara beliau di sini.
Iya, terima kasih buat kedatangannya. Udahlah Zuardi ya, masih 4 menit lagi. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan, mungkin himbauan-himbauan mungkin. Oke. Jadi ada beberapa himbauan kepada mitra kami, yaitu masyarakat, kemudian dan semuanya. Kami ini adalah representasi pemerintah di bidang hukum. Ya, dimana tugas kami sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat ini akan bisa berjalan dengan baik apabila kita didukung ataupun bersinergi dengan baik. Rekan-rekan Forkopimda kami, yaitu Kabupaten, DPRD, Kodim, kemudian Pengadilan Negeri Agama, Kepala Kejaksaan Negeri, rekan-rekan pewarta, kami tidak luput harus bermitra dengan mereka. Dan itu sudah dibuktikan ya. Ya, inilah elemen-elemen penting dalam menjaga harmonisasi, security, keamanan di Kabupaten Sijunjung, sehingga Kabupaten Sijunjung ini bisa kondusif situasi Kamtipmasnya. Kemudian juga untuk masyarakat saya menghimbau utamanya dalam tertib berlalu lintas ya. Yang pertama, kami tidak akan segan-segan ataupun sungkan lagi untuk terus mengingatkan pentingnya keselamatan pribadi dalam berlalu lintas. Lengkapi helm, lengkapi SIM, kemudian buat standarisasi kembali kepada kendaraan bermotor Anda. Kemudian bagi orang tua juga, jangan pernah mempunyai pemikiran semakin anak kecil itu bisa menggunakan kendaraan bermotor itu hebat. Tidak. Kenapa saya bisa bilang begitu? Itu sama saja membiarkan mereka bunuh diri. Dan membunuh orang lain ya. Dan membunuh orang lain. Jadi jangan dimanjakan anak-anak kita dengan segala fasilitas yang belum waktunya, mereka dapat, belum saatnya. Kemudian juga kepada masyarakat Kabupaten Sijunjung, kami dari pihak Polres sangat-sangat berharap kepada masyarakat untuk bisa menjadi polisi. Bukan hanya kami saja yang jadi polisi. Jadi masyarakat juga harus bisa jadi polisi, minimal untuk lingkungannya sendiri, serta dirinya sendiri. Termasuk keluarganya ya. Termasuk keluarganya juga. Karena apa? Polisi ini bukan hanya sekedar profesi, tapi salah satu jalan untuk mengabdi kepada negara, bangsa, dan kepada masyarakat sendiri. Ya, inilah yang menjadi filosofi dari Bapak Presiden kita ya, Insinyur Jokowi, yang saya kutip. Jadi polisi ini bukan hanya sekedar profesi, tapi salah satu jalan untuk mengabdi. Sehingga ayo masyarakat terus bisa jadi polisi. Ayo dong. Masyarakat terus bisa jadi polisi bagi keluarga, setidaknya bagi keluarga minimal bagi diri sendiri. Bagi keluarga, bagi lingkungannya, dan bagi dirinya sendiri, Pak. Oke, super sekali ya. Terus terkhusus juga untuk adik-adik kami ataupun rekan-rekan remaja, anak-anak muda ya. Jauhi narkoba. Karena hanya 2 saja itu narkoba, nggak ada namanya untung jadi narkoba. Jadi buntung. Ya, yang ada buntung. 2 hal aja yang bisa kita dapat, mati dan masuk penjara. Itu dia. Itu narkoba. Sudah pasti ya. Sebelah di rumah sakit atau di kuburan, satunya lagi di penjara. Iya betul. Jadi jauhkan sebelum berurusan dengan kami. Iya, siap. Nah itu dia pesan dan himbauan ya Bapak Kapolres kita kepada seluruh audiens favorit dimanapun berada, dan pastinya buat seluruh masyarakat Kabupaten Sijunjung dan sekitarnya. Iya berat rasanya Pak, tapi waktu sudah berlalu ya Pak ya. Dan Bapak pastinya
Udahlah Zuardi, maksudnya punya kesibukan lain dan jadwalan sudah menunggu. Terima kasih banyak sudah hadir di studio kami. Terima kasih ini Zahra. Yang seperti ini, dan ini perdana ya Pak, yang mudah-mudahan. Ini perdana dan saya pin continuous itu. Ya betul, bagus sekali. Dan kami berharap itu. Jadi kalau ada continuous seperti ini, mungkin ada dari masyarakat tadi juga ada yang menelpon ya berdua ya. Tapi mohon maaf kita tidak bisa ngangkat lagi. Ada Bude Favorit, juga ada Erlin yang ada di Sumber Kudus ya. Di lain waktu kita sambung. Ini juga ada Bundo Nur Lintau ya. Terima kasih Bundo. Oke, sebelum kita akhiri, kita sapa dulu semuanya. Mungkin ada yang mau disalam-salami Pak, mungkin yang di Palembang, di Banten mungkin, ini insya Allah sampai ya. Kalau disuruh nanti buka live streamingnya. Buat keluarga yang ada di rumah mungkin, selamat siang ya. Dan senang sekali, saya bangga sekali ya sebagai salah satu penyiar di radio favorit 92 FM dan juga bagian dari media Si Junjung, yaitu dari media online realitakini.com yang tentunya kita bekerja sama ya Pak ya. Juga buat seluruh rekan-rekan wartawan lain yang beritanya terus ya, tidak tampak, maksudnya tetap semangat memberitakan kegiatan-kegiatan yang ada di sini, dan tentunya mengangkat nama kabupaten kita ya Pak ya. Betul. Oke, lanjut Bapak, ada yang mau disalamin Pak di siang hari ini? Ya, secara umum saja untuk masyarakat Kabupaten Si Junjung. Mari kita jaga Si Junjung menjadi lebih kondusif lagi. Jangan pernah ragu dan takut. Betul. Dengan polisi. Polres itu adalah rumah kalian semua juga. Nah, mantap. Kata-kata penutup yang sangat super sekali. Oke, audiens favorit dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Si Junjung. Saya Wati Zahra dan di sebelah saya ada Bapak Zuardi ya. Ya, dan kami pamit undur diri dari ruang dengar audiens favorit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.